Tahukah kalian, ada tahap-tahap dalam melakukan presentasi? Yang pertama, ada tahap perencanaan. Yang kedua, ada tahap persiapan. Yang ketiga, ada tahap presentasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap persiapan dalam tahapan presentasi. Tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian mengikuti video pembelajaran ini, yang pertama, kalian memahami cara membuat desain media presentasi yang baik. Yang kedua, memahami tahapan produksi media presentasi yang baik. Lalu yang ketiga, memahami manfaat latihan sebelum melakukan presentasi. Di sini kita akan membahas 3 pokok bahasa. Yang pertama ada desain, yang kedua ada produksi, lalu yang ketiga ada latihan. Ya, di dalam aspek desain terdapat desain-desain yang kita harus pahami, yaitu yang pertama ada desain umum, yang kedua ada desain instruksional, lalu yang ketiga ada desain verbal atau visual, dan yang terakhir ada desain khusus. Desain umum. Yang pertama ada daya tarik struktural. Dalam menyusun presentasi yang efektif, penting untuk mengatur informasi secara logis dan sistematis, sehingga audiens dapat mengikuti alur pemikiran dengan mudah dan tidak merasa informasi yang kita berikan tuh banyak, melainkan dibagi menjadi unit-unit yang kecil dan saling berkaitan. Lalu yang kedua ada daya tarik pribadi. Daya tarik pribadi dalam sebuah presentasi yang efektif selalu diawali dengan pencapaian tujuan yang jelas sejak awal presentasi, dengan mengungkapkan maksud dan arah pembahasan dari awal. Lalu selanjutnya ada desain instruksional atau desain pembelajaran. Yang pertama itu ada gunakan variasi. Dalam sebuah presentasi yang menarik, penggunaan variasi sangat penting untuk menjaga perhatian dan minat audiens. Variasi yang dimaksud tidak hanya terbatas pada isi materi, tetapi juga mencakup cara penyampaian, gaya bicara, dan penggunaan media visual. Lalu yang kedua, ada konten yang mudah dimengerti. Materi disusun dengan bahasa sederhana dan sesuai tingkat pemahaman audiens. Hindari istilah teknik yang rumit, sajikan informasi secara bertahap, dan gunakan contoh atau analogi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari contohnya. Lalu yang ketiga, ada pertimbangan kerumitan konten. Sesuaikan tingkat kerumitan materi dengan kemampuan audiens. Hindari pembahasan yang terlalu teknis tanpa penjelasan pendukung. Sajikan konsep kompleks secara bertahap dengan ilustrasi atau contoh konkret agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya ada desain verbal. Yang pertama, gunakan gaya seperti percakapan sehari-hari. Artinya, sampaikan pesan seolah-olah kita sedang berbicara dengan teman kita. Yang kedua, gunakan kata-kata yang sederhana. Hindari istilah teknis atau kata-kata yang rumit yang bisa membingungkan audiens. Yang ketiga, berikan contoh. Memberi contoh atau ilustrasi membantu audiens memahami konsep atau informasi yang disampaikan. Contoh, membuat abstraksi menjadi lebih konkret dan relatable. Yang keempat, ulangi poin penting. Pengulangan poin penting membantu memperkuat ingatan audiens. Ini berguna agar mereka lebih mudah mengingat inti pesan yang disampaikan. Lalu yang kelima, hindari kata yang sulit diucapkan. Jika Anda menggunakan kata-kata yang sulit diucapkan, bisa terjadi kesalahpahaman pengucapan atau kebingungan oleh audiens. Selanjutnya ada desain visual. Yang pertama, gunakan desain tampilan yang sederhana. Desain yang bersih dan tidak ramai akan membantu audiens fokus pada konten utama. Hindari penggunaan terlalu banyak warna, font, atau elemen dekoratif yang tidak penting. Yang kedua, gunakan gambar asli. Gambar asli bukan yang berlebihan atau kartun yang tidak relevan. Itu bisa memberikan kesan nyata dan mendukung pemahaman. Gambar juga bisa membantu menjelaskan ide secara visual dan menarik.
Yang ketiga, gunakan kata kunci. Alih-alih menuliskan kalimat panjang, cukup tampilan kata-kata kunci yang mewakili ide utama dari presentasi tersebut. Yang keempat, maksimal 15 atau 20 kata per slide. Terlalu banyak teks akan membuat slide membosankan dan sulit untuk dibaca. Yang kelima, jangan terlalu banyak poin penting. Terlalu banyak informasi dalam satu slide akan membuat audiens kewalahan. Pilih dan tampilkan hanya poin yang paling esensial agar pesan kita tersampaikan dengan jelas. Ya, selanjutnya ada desain media khusus. Yang pertama itu ada flip chart. Digunakan dalam presentasi langsung dan umumnya dilihat dari jarak tertentu. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan huruf besar dan tebal agar mudah terbaca, memastikan tulisan jelas dan tidak berantakan. Lalu, hindari tulisan kecil atau terlalu rapat, karena akan sulit dibaca oleh audiens di bagian belakang ruangan. Yang kedua, ada grafik dan bagan. Sangat membantu dalam menyampaikan data, tetapi desainnya harus diperhatikan. Gunakan warna kontras agar tiap elemen, batang, garis, teks terlihat jelas. Perhatikan ukuran huruf dan angka dalam grafik agar tetap terbaca dari kejauhan. Lalu selanjutnya, hindari penggunaan terlalu banyak warna atau elemen dekoratif yang membingungkan. Pokok bahasa kedua yaitu produksi. Proses produksi tergantung pada yang pertama, media yang diproduksi. Jenis media yang akan dibuat misalnya video, slide, poster, audio akan melalui proses produksi. Alat yang dibutuhkan serta waktu pengerjaannya. Yang kedua, perangkat keras dan perangkat lunak yang tersedia. Produksi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan teknologi, seperti contohnya software editing, desain, atau presentasi. Yang ketiga, batas anggaran. Budget adalah faktor penentu dalam memilih alat, sumber daya, hingga kualitas akhir produksi tersebut. Pokok bahasa ketiga yaitu rehearsal. Yang pertama, uji semua aspek presentasi secara menyeluruh, cek seluruh komponen presentasi dari awal sampai akhir. Pastikan slide-nya tampilnya dengan benar, coba semua perangkat laptop, proyektor, pointer. Lalu lihatkah apakah urutan materi sudah sesuai dan mudah dipahami. Yang kedua, libatkan orang lain untuk memberikan masukan, seperti ajak teman atau kolega untuk nonton latihanmu. Terus mereka bisa memberi masukan objektif tentang gaya bicara, durasi atau isi dari materi kalian. Yang ketiga, rekam dan tinjau latihan kalian. Dokumentasikan sesi latihan menggunakan video atau audio. Dari rekaman tersebut, kamu bisa melihat ekspresi, postur, dan intonasi dari percakapan kalian. Yang keempat, latih penggunaan multimedia yang digunakan untuk presentasi. Jangan hanya latihan berbicara, tetapi juga latihan teknis. Seperti contoh, coba buka, jalankan, dan pindah antar slide dengan lancar. Pastikan video, grafik, dan suara dalam presentasi berjalan sebagai mestinya. Yang kelima, siapkan alternatif manual. Punya rencana cadangan nih jika alat digital gagal. Penjelasan. Misalnya, cetak materi yang penting, siapkan whiteboard atau flip chart. Hal ini membuat kamu tetap siap tampil meskipun ada gangguan teknis. Berikut adalah referensi yang kami pakai dalam menyusun video presentasi ini. Terima kasih sudah menyimak video kami. Sampai jumpa di video berikutnya.